Jam 11 malam, lo udah di kasur, niatnya mau tidur cepet. Tapi jempol lo punya rencana lain. Niatnya cuma cek bentar, tahu-tahu udah jam 1 pagi. Mata perih, kepala pusing, dan lo bahkan gak inget tadi udah lihat apa aja. Yang ada cuma rasa nyesel dan sedikit hampa. What's up guys, kalau lo pernah ngalamin itu tenang, lo gak sendirian. Itu namanya mindless scrolling. Dan pertanyaan terbesarnya, kenapa kita ngelakuin itu? Banyak yang bilang ini soal kemalasan. Nope, ini lebih dalam dari itu. Ini bukan lo lawan rasa males, tapi ini otak lo yang umurnya jutaan tahun lagi diadu sama teknologi super canggih yang sengaja dirancang buat bikin kita kecanduan. Di video ini kita bakal jadi detektif buat otak kita sendiri dan ngebongkar 3 rahasia kenapa jempol kita nggak bisa berhenti. Let's go. Rahasia pertama, dopamin. Tapi bukan kayak yang lo kira. Dopamin itu bukan hormon happy atau seneng. Riset nunjukin kalau dopamin itu hormon keinginan atau pencarian. Dia yang bikin kita teriak, lagi dong. Bukan yang bikin kita ngerasa puas. Dopamin itu keluar bukan pas kita dapat hadiahnya, tapi pas kita ngantisipasi hadiahnya. Nah, media sosial itu kayak mesin slot raksasa di kasino. Setiap kali lo scroll, lo lagi narik tuas. Lo gak pernah tahu di scroll keberapa lo bakal nemu jackpot. Bisa video lucu, meme yang relate abis, atau notif like. Ketidakpastian inilah yang bikin nagih. Otak kita jadi mikir, satu kali lagi deh siapa tahu dapat yang seru. Infinite scroll, gak ada ujungnya. Pull to refresh, tarik tuasnya, notifikasi, panggilan jackpot. Oke, rahasia kedua. Kenapa baca buku rasanya berat, tapi nge-scroll enteng banget? Jawabannya otak kita itu pada dasarnya mager. Otak itu organ paling rakus energi di tubuh kita. Jadi dia punya prinsip upaya minimum. Dia bakal selalu milih jalan yang paling gampang. Scrolling sosmed itu kayak jalan nurunin bukit. Gampang, effortless, gak perlu mikir. Tapi baca buku atau artikel panjang, itu kayak nanjak gunung. Butuh niat, konsentrasi, dan energi mental yang gede banget buat nerjemahin huruf, ngerangkai kalimat, dan ngebangun pemahaman. Nah, ini paradoksnya. Walaupun scrolling terasa ringan, secara kumulatif itu bikin kita kena beban kognitif berlebih. Otak kita dibombardir ribuan informasi acak dalam waktu singkat. Akhirnya otak kita capek cuma buat nyaring sampah informasi. Dan gak punya energi lagi buat mikir kritis. Makanya setelah sejam nge-scroll, lo ngerasa lebih capek dan kosong. Rahasia ketiga, ini bukan cuma soal kimia otak, ini soal perasaan kita. Pertama, FOMO, fear of missing out. Rasa takut ketinggalan zaman. Sosmed itu panggung yang isinya cuma cuplikan terbaik hidup orang lain. Kita jadi ngebandingin seluruh film hidup kita yang ada sedih dan berantakannya sama trailer keren mereka. Jelas bikin insecure. Kedua, sosmed itu bentuk pelarian atau escapism termurah. Buat Gen Z di Indonesia yang sering cemas soal duit, kerjaan, dan masa depan, ini relate banget. Ketika healing dengan traveling atau nonton konser itu mahal, scrolling jadi mekanisme coping paling logis. Tapi ini jebakan, upaya kita lari dari stres lewat sosmed, seringnya malah bikin kita makin stres. Oke, enough soal masalahnya. Sekarang solusinya. Ini toolkit praktis buat detox digital tanpa jadi kuper. Tips 1, bikin HP lo ngebosenin. Aktifin grayscale mode atau mode abu-abu. Icon warna-warni itu pemicu dopamin. Kalau hitam putih, HP lo jadi nggak menarik lagi. Tips 2, matikan notifikasi sampah. Masuk ke pengaturan, matiin semua notifikasi dari aplikasi sosmed. Biar lo yang nentuin kapan mau buka, bukan aplikasi yang manggil-manggil lo. Tips 3, ciptakan zona bebas HP. Yang paling penting, kamar tidur. Charge HP lo di luar kamar. Ini bakal ningkatin kualitas tidur dan motong siklus scroll sebelum tidur dan pas bangun. Tips 4, cari dopamin sehat di dunia nyata. Cara paling ampuh adalah nasi otak lo sumber dopamin alternatif yang lebih sehat, seperti
olahraga, ngopi-ngopi bareng teman, antar nyokap belanja, nemenin anak main, atau hal-hal positif yang bikin fisik lo bergerak. Jadi guys, intinya lo bukan korban pasif dari teknologi. Lo adalah pengguna yang cerdas. Dan pengguna yang cerdas tahu kapan harus log off untuk bisa benar-benar live on. Gimana menurut lo? Apa trik andalan lo buat ngurangin mindless scrolling? Share di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng. Jangan lupa like kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Gue cabut dulu, stay smart, stay mindful.